Cara melunasi hutang dengan sholawat. Anda sudah punya hutang, tetapi cicilan itu sulit terbayar, sehingga hutangnya malah semakin menumpuk, semakin bertambah, semakin banyak. Lalu bagaimana cara untuk melunasinya? Simak, ada 5 cara melunasi hutang dengan sholawat pohon uang, ataupun sholawat Jibril dengan cara seperti ini. Simak dan ikuti video ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, Nabi paling mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, mungkin sahabat Taman Surga hari ini sedang menonton video ini karena bisa jadi cocok antara judul video ini, yaitu cara melunasi hutang dengan sholawat atau sholawat pelunas hutang, dengan kehidupan Anda yang memang lagi punya hutang. Nah, kalau memang cocok seperti itu, simak dan ikuti video ini. Semoga hutang Anda segera lunas dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli seberapa banyak hutang Anda, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran, triliunan, semoga dilunasi semua oleh Allah yang memiliki sifat Ar-Razzaq, yaitu yang maha pemberi rezeki. Amin ya rabbal alamin. Kita akan langsung masuk 5 pembahasan mengenai sholawat pelunas hutang ini. Oleh karena itu simak dan ikuti video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip. Dan buat sahabat yang baru sekali bertemu dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dengan menekan tulisan subscribe berwarna merah yang ada pada bawah video ini sekarang juga. Selanjutnya, share video ini pada teman Anda ataupun saudara Anda yang memang sedang punya masalah yang sama, dan kalau Anda nge-share ke sana, kemudian orang yang nge-share mengamalkannya, Anda akan mendapatkan yang namanya pahala jariah. Apa itu? Pahala yang sama yang didapatkan oleh Anda dari orang yang mengamalkan amalan yang Anda share ini. Dan sahabat Taman Surga, silahkan tuliskan doa-doa terbaik Anda di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua doa-doa Anda. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita akan mulai 5 cara melunasi hutang dengan sholawat pohon uang. Yang pertama, sahabat Taman Surga, catat baik-baik. Ketika Anda ingin melunasi hutang Anda, ketika Anda ingin mencari rezeki yang melimpah, maka satu kata yang pertama harus Anda lakukan adalah Anda harus ridho pada takdir yang diberikan Allah. Ingat, seberapapun banyaknya hutang yang Anda miliki, ataupun seberapa kayanya Anda hari ini, itu semuanya yang mentakdirkan adalah Allah. Kalau kita sedang ditakdirkan jadi orang kaya, maka perbanyaklah bersyukur dan hati-hatilah dalam mengelola kekayaan Anda. Tetapi kalau Anda sedang ditakdirkan oleh Allah sedang berhutang, banyak hutang, maka jangan frustasi, jangan stres, jangan bingung, jangan patah semangat. Kenapa? Karena semua yang memberikan adalah Allah. Bahkan kita dulu lahir ke dunia itu nggak membawa uang sepeser pun ya, baju aja nggak bawa. Dan besok ketika kita mati pun juga sama,
kita mati tidak membawa apa-apa. Meskipun Anda sangat kaya raya, ketika mati juga nggak dibawa. Nah, tetapi yang menjadi hal yang perlu kita pahami adalah ketika kita sedang berhutang, memiliki hutang, maka kita harus ridho. Ingat, yang memberi hutang adalah Allah, dan pasti yang akan memberikan solusi untuk lunas hutangnya adalah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat taman surga, Anda harus punya keyakinan kalau yang namanya hutang-hutang Anda, seberapapun besarnya, setinggi gunungkah hutang Anda, pasti bisa lunas. Yakin, pasti bisa lunas. Kok bisa lunas gimana? Kok bisa yakin gitu Pak Nafis? Yakinlah yang akan melunasi adalah Allah. Dengan caranya Allah, dengan keajaiban pertolongannya Allah. Manusia nggak bisa apa-apa. Makanya kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas bantuan Allah. Kita pasti akan bisa melunasi hutangnya kalau dibantu oleh Allah. Makanya cara kita adalah yakin dan minta pertolongan dari Allah. Itu yang harus kita miliki. Yang ketiga, sahabat taman surga. Yang ketiga adalah kita harus merefleksi diri. Kenapa kok bisa sampai banyak hutang? Apa yang menyebabkan kita berhutang? Yuk cek. Apakah gaya hidup kita yang tinggi, yang tidak sesuai dengan penghasilan kita? Atau dalam pepatah bahasa Indonesia, besar pasak daripada tiang. Penghasilannya 10, pengeluarannya 30. Ini namanya nggak imbang. Pasti boncos tiap bulan. Atau mungkin Anda dapat musibah yang diberikan oleh Allah. Usahanya bangkrut, kecelakaan, ataupun bencana, dan sebagainya yang menyebabkan Anda menjadi bangkrut. Nah, kalau kita sudah begitu, maka sebagai seorang muslim, seorang mukmin kita harus tahu bahwa orang yang beriman akan diuji oleh Allah dan orang yang berdosa akan diazab oleh Allah. Setiap orang, meskipun orangnya solih, solihah, ibadahnya bagus, itu akan pasti tetap diuji oleh Allah. Bahkan ya, Nabi saja diuji, Rasul saja diuji, apalagi kita manusia biasa. Hanya saja tingkat ujiannya kan berbeda antara Nabi dengan manusia. Jadi bisa jadi orang itu khusyuk sholatnya, orang itu ibadahnya beneran, tapi kok bisa terjerumus punya hutang, karena itu bisa jadi ujian. Atau yang kedua sahabat taman surga, bisa jadi kita banyak uangnya, tapi tiba-tiba langsung bangkrut, banyak utang. Kenapa? Bisa jadi karena azab. Azab itu karena banyak dosa. Maka introspeksi dirinya yang pertama, ketika kita diuji oleh Allah, maka kuncinya satu, apa? Sabar. Bagi yang kedua, orang-orang yang diazab oleh Allah karena dosanya, maka kuncinya apa? Taubat. Taubatan nasuha, memperbanyak istighfar, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Gitu. Ini pembahasan yang ketiga. Kemudian pembahasan yang keempat, sahabat taman surga. Untuk bisa melunasi hutang kita, maka Anda harus totalitas dalam berusaha. Yang dibahas di sini adalah usaha lahiriah, ya. Kalau selama ini Anda sudah bekerja keras, mungkin Anda belum bekerja dengan cerdas. Untuk bisa bekerja cerdas, maka Anda butuh belajar. Anda perlu mengupgrade ilmu. Ibaratnya kalau Anda, ya, Anda misalnya, ya, jualan satu toko, maka omset mentoknya satu toko. Anda mungkin bisa bikin cabang dan sebagainya. Itu butuh ilmu. Atau dalam dunia sekarang, sebenarnya kalau Anda punya ilmunya, Anda bisa mendapatkan uang dengan lebih mudah. Contoh, Anda ada banyak fasilitas internet ya, mulai dari YouTube seperti ini ada AdSense-nya. TikTok itu dengan live Anda bisa dapat penghasilan. Dengan affiliate marketing, Shopee dan TikTok Anda bisa dapat duit. Ya. Kemudian Anda pakai Facebook Pro pun juga Anda dapat uang, ya kan?
Anda jualan apapun, usahanya apa, pakai Google Ads, Facebook Ads, Anda bisa mendongkrak penjualan, ya kan? Internet itu bisa membuat Anda menjadi lebih mudah, tetapi hanya mindsetnya yang perlu dirubah. Anda perlu mengupgrade ilmu, Anda perlu mengupgrade kemampuan dan skill. Itu perlu dipelajari. Dan yang terakhir adalah sholawat pelunas hutang. Sholawat yang pertama namanya adalah sholawat pohon uang. Sholawat sajaratun nukut. Bunyinya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca sholawat pohon uang atau sholawat sajaratun nukut ini 400 kali sehabis sholat isya sampai sebelum datangnya waktu subuh. Bacalah tiap hari, bacalah tiap malam. Kalau Anda lupa gimana? Waduh, ya nggak apa-apa, tapi rutinkan lagi. Yang pertama, baca sholawat sajaratun nukut, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian sahabat taman surga, sholawat yang kedua yang Anda baca adalah sholawat Jibril yang berbunyi Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu ala Muhammad. Baca sholawat Jibril ini minimal setiap hari 1000 kali sahabat taman surga. Keutamaannya apa? Yang pertama, sholawat pohon uang. Ini diijazahkan oleh Al-Habib Sagaf bin Mahdi yang ada di Pondok Pesantren Asyiriyah Nurul Iman, Parung Bogor. Dia mengatakan kalau intinya kalau kita membaca sholawat pohon uang ini, maka semua kebutuhan Anda itu akan dipenuhi oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah sholawat Jibril. Banyak yang mengijazahkan sholawat Jibril. Salah satu diantaranya adalah dari Pondok Pesantren Lirboyo. Jadi Kiai Lirboyo mengijazahkan kepada santrinya untuk membaca sholawat Jibril sehari itu paling tidak 1000 kali. Dan luar biasa, kenyataannya orang yang senantiasa membaca sholawat itu rezekinya insya Allah itu lebih baik daripada orang-orang yang setara dengannya yang tidak membaca sholawat itu. Kalau dia kalah masalah rezeki atau hartanya, tapi untuk keberkahan dalam hidupnya insya Allah nggak kalah. Gitu ya sahabat ya. Nah, ini adalah tips untuk memperbanyak membaca sholawat ya. Jadi selain sholawat 2 tadi, Anda juga bisa mengamalkan sholawat itu dibaca kapan saja, di mana saja, sebanyak-banyaknya. Contoh, sambil nyetir mobil, baca sholawat. Sambil naik sepeda motor, baca sholawat. Sambil jalan-jalan, lari-lari pagi, jogging-jogging, baca sholawat. Dan seterusnya ya. Sambil masak, baca sholawat. Sambil nyapu, baca sholawat. Tidak ada alasan untuk Anda nggak baca sholawat ya. Karena sholawat itu bisa dibaca kapan saja, di mana saja, kecuali Anda jangan membacanya di WC atau di kamar mandi. Jangan ya. Oke, sahabat taman surga. Semoga video ini bermanfaat, semoga utang Anda cepat lunas, rezeki mengalir deras. Share video ini pada teman-teman Anda, subscribe video ini, dan jangan lupa untuk tonton video kami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.